ラオウ君はいますか？どこだか分かってんの？ Amagai Kohei, seorang siswa kelas 3 dari SMA Shinomon tengah merencanakan sesuatu yang besar. Dia bertekad untuk menghancurkan aliansi antara 3 SMA yang dia pimpin. Dibantu oleh teman masa kecilnya yang bernama Ryo Yuzaki yang juga siswa kelas 3 di SMA Shinomon, Amagai ini ingin menguasai seluruh SMA di wilayah Sword. Mereka mendapat dukungan dari SMA Kamasaka yang dipimpin oleh Hirouro Reiji dan Iwatsugu Katsuya, serta SMA Ebara yang dipimpin oleh Sameoji dan Masato. Dengan kekuatan gabungan ini, Amagai yakin bisa menaklukkan wilayah itu. Namun rencana Amagai terganggu saat Fujio, pemimpin dari SMA Oya, datang ke SMA Suzuran dengan sendirian. Rao-kun wa imasu ka? Fujio ingin menemui siswa terkuat di sana yang bernama Lao. Ketika dia tiba, seisi sekolah langsung memusatkan perhatian kepadanya. Namun tanpa diduga, Fujio diserbu oleh siswa Suzuran. Walaupun kesulitan, Fujio berusaha melawan sekuat tenaga. Saat keadaan semakin memburuk, tiba-tiba seorang siswa bernama Binso muncul dan ikut membantunya. Mereka pun bertarung sengit 1 lawan 1. Fujio meskipun kesulitan akhirnya berhasil menghindari serangan Binso dan membalas pukulan yang membuatnya terlempar. Namun perkelahian itu belum berakhir. Yamaguchi Magoroko datang untuk menantang Fujio, tapi dengan cepat dia dihentikan oleh seorang siswa yang bernama Mercy. Mercy yang tahu betul tentang sejarah bentrokan antara SMA Oya dan SMA Hen memberitahukan Fujio bahwa untuk menemui Lao dia harus mengantri, yaitu dengan cara seperti ini. ってどこでもらうの？いいね。今のが整理券だよ。覚えておくよ。 Setelah meninggalkan SMA Suzuran, Fujio bertemu dengan seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Seketika, Fujio menyadari bahwa orang itu adalah Lao, pemimpin yang selama ini dia cari. Namun, Lao menyuruh Fujio untuk pergi dan mengisyaratkan bahwa dia sedang tidak ingin diganggu. Meski kecewa, Fujio menghormati keinginan Lao dan melanjutkan perjalanannya. Fujio kemudian mengunjungi SMA Hosen, tempat dia bertemu dengan beberapa sahabat lamanya, seperti Jinawa, Murasoji, dan Odaji Mayuken. SMA Oya dan SMA Hosen pernah terlibat dalam bentrokan besar, namun setelahnya mereka justru menjadi lebih dekat. Tiba-tiba, Sabakan, seorang siswa dari Hosen, memberitahu bahwa Fujio baru saja keluar dari SMA Suzuran, dan semua orang pun terkejut mendengarnya. Jinawa kemudian memperingatkan Fujio agar berhati-hati dengan Suzuran ini. Sabakan menjelaskan bahwa saat ini Suzuran terbagi dalam beberapa fraksi. Namun, fraksi yang paling kuat adalah milik Lao. Di dalam fraksi itu terdapat para anggota yang sangat berbahaya, seperti Yamaguchi, Takehiko yang dikenal sebagai Mercy, dan juga Binso yang memiliki daya tahan tubuh luar biasa. Namun yang paling berbahaya dari semuanya adalah Lao. Bahkan, pemimpin tertinggi Hosen pun belum berani mengalahkannya. Sabakan memperingatkan Fujio agar dia tidak terlalu mencari tahu soal Lao karena ancamannya sangatlah besar. Setelah mendengar cerita tentang Lao, rasa penasaran Fujio justru semakin membara. Dia baru sadar kalau Sacho, teman lama mereka, tidak ada di antara geng-geng Suzuran. Sabakan pun memberitahunya bahwa Sacho saat ini berada di luar negeri. Diketahui dia sedang menemani ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Berita ini pun membuat Fujio semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Lao. Di Suzuran, banyak siswa merasa tidak terima karena Mercy membiarkan Fujio pergi begitu saja. Mereka merasa bahwa tindakan Mercy membuat Suzuran terlihat lemah dan diremehkan. Namun, Magoroku menjelaskan bahwa Fujio adalah orang kedua yang berhasil menerobos Suzuran setelah Sacho, si pemimpin Hosen. Itu artinya Fujio memang pantas dihormati. Kemudian dia pun menyuruh Kamui untuk mencari tahu lebih banyak tentang Fujio di SMA Oya.
Sementara itu, Fujio sedang berkumpul dengan para anggota SMA Oya. Dia menceritakan bahwa dia baru saja pergi ke Suzuran dan Hosen sendirian. Tentu saja, Jamu memarahi Fujio karena tindakannya yang gegabah. Dia menceritakan legenda mengerikan tentang Lau, mulai dari perusakan SMA Kurosaki, amukan yang membuat jalan tol ditutup, hingga insiden bar yang menewaskan hampir semua orang yang terlibat. Mendengar cerita itu, anggota lainnya malah semakin yakin bahwa Fujio pasti bisa mengalahkan Lau. Di tempat lain, Tsukasa sedang bertarung dengan siswa dari SMA lain yang mengincar SMA Oya. Todoroki kemudian bergabung. Dia memperingatkan bahwa SMA Oya memang sedang menjadi target banyak sekolah di wilayah Sword. Tsukasa memberitahu Todoroki bahwa dia juga melihat anak-anak dari SMA Senomon yang sedang mendekati wilayah mereka. Ini menandakan bahwa mereka juga memiliki niat untuk menyerang. Ini semakin memperburuk situasi SMA Oya yang semakin terpojok di tengah persaingan sengit antar sekolah. Di sebuah bar, para pemimpin dari SMA Kamasaka, SMA Ebara, dan STM Senomon berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka berencana untuk menguasai wilayah Sword. Selang beberapa saat, Amage dan Suzaki pun tiba. Namun alih-alih langsung menyerang SMA Oya, Amage memutuskan untuk memperbanyak anggota aliansi terlebih dahulu agar kekuatan mereka lebih kuat. Di SMA Oya, Fuji menerima surat dari Sacho yang dititipkan lewat Sabakan sebelum dia pergi ke luar negeri. Dalam surat itu Sacho meminta Fujio untuk membantu SMA Hosen jika mereka terlibat bentrokan. Dan sebaliknya, Hosen akan mendukung Oya jika dalam kesulitan. Sacho juga memperingatkan Fujio untuk tidak mencari tahu lebih banyak tentang Lau ini. Di sisi lain, Tsukasa merasa tak bisa menahan Fujio bertemu dengan Lau. Jadi, dia memutuskan untuk mencari tahunya lebih banyak. Dengan bantuan Yuken dari Hosen, mereka mendatangi Mercy yang dikenal dekat dengan Lau. Tsukasa hanya ingin tahu, apakah Lau benar-benar seseram yang diceritakan orang-orang? ちょっと待ってろ。 Hari pun berganti. Keesokan harinya, Tsukasa, Fujio, dan Jamuo pergi ke sebuah panti asuhan tempat tinggal Lau. Mereka mendapatkan informasi ini dari Mercy yang mengungkapkan bahwa sejak kecil, Lau telah ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan itu. Dulu, Lau adalah anak yang pendiam dan cengeng. Namun suatu hari, ketika ada anak-anak yang berkelahi, Lau melerai mereka dan menyadari bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa. Sejak saat itulah dia memanfaatkan kekuatannya untuk melindungi adik-adiknya di panti asuhan. Tsukasa menjelaskan bahwa kejadian di bar yang melibatkan Lau sebenarnya karena dia ingin melindungi seorang anak panti yang sering disiksa oleh ayahnya, di mana Lau memutuskan untuk menghajar ayah anak itu agar dia tidak kembali lagi ke panti asuhan. Fujio yang mendengar cerita ini langsung mendekati Lau. Tsukasa dan Jamuo terkejut melihat keduanya saling berhadapan. Mereka berpikir akan terjadi perkelahian. Namun, Fujio malah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teman Lau karena menurutnya Lau adalah orang yang sangat baik. マジですげえよ。なあ頼む。俺と友達になってくれ。 Di tempat lain, Shidaken siswa SMA Hosen menerima tawaran dari Amagai untuk bergabung dengan aliansi mereka. Tapi ternyata dia menolaknya. Shidaken memperingatkan Amagai untuk tidak menganggap remeh SMA Oya. Di SMA Oya, Fujio memberitahu teman-temannya bahwa dia kini telah berteman dengan Lau. Tentu saja mereka semua terkejut dan tidak percaya. Tapi Tsukasa membenarkan cerita Fujio ini. Namun selang beberapa saat, Todoroki datang dengan kabar bahwa dia melihat anak-anak dari SMA Kamasaka di wilayah mereka, yang menandakan adanya ancaman baru bagi SMA Oya. Senomon ni Kamako ka. Di SMA Ebara, Sochi merasa penasaran dengan Suzaki yang dulunya dikenal sebagai orang terkuat di SMA Nami. Sochi bertanya, mengapa Suzaki kini menjadi anak buah Amagai? Namun Suzaki enggan menjawab dan memilih pergi. Ternyata sopir Amagai adalah ayah Suzaki yang sengaja memindahkan Suzaki agar satu sekolah dengan Amagai. Ayah Suzaki berharap mereka bisa kembali menjadi teman seperti saat kecil.
Namun, Amage yang berasal dari keluarga kaya menolak harapan itu. Dia merasa bahwa mereka sudah tidak selevel lagi. 俺は上に立つ男だ。 Sementara itu, di SMA Hosen, Yuken sedang berlatih ketika Sabakan memberitahu ada telepon untuknya. Namun di sini Yuken mengabaikannya. Di jalan, Shidaken yang tidak berhasil menghubunginya dikepung oleh anak buah Shidaken. Mereka berencana menghajar Shidaken agar informasi tentang percakapan di bar tidak bisa bocor. Setelah berlatih, Yuken mencoba menelpon kembali Shidaken, namun sayangnya tidak ada jawaban. Tahu Fujio bahwa anak-anak dari SMA Kamasaka dan STM Senomon mulai berkeliaran di sekitar wilayah mereka. Tsukasa merasa bentrokan itu sudah dekat. Fujio yang terlihat santai meremehkan ancaman itu. Tetapi Tsukasa memperingatkan agar Fujio sebagai pemimpin tidak bersikap egois dan harus memikirkan keselamatan semua orang di SMA Oya. Ketegangan pun semakin meningkat dan Yuken mulai curiga ada yang tidak beres dengan Shidaken ini. Keesokan harinya Amage dan aliansinya mulai bergerak untuk menyerang SMA Oya. Jika mereka berhasil mengalahkan SMA Oya, maka seluruh wilayah Sword akan berada di bawah kekuasaannya. Aliansi ini pun dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyerang berbagai tempat. Dengan geng dan anak-anak SMA Osaka, mereka menyerang Kiyoshi dan Yasushi, SMA Ebara menyerang Suji dan Shibaman, sementara anak-anak SMA Senomon fokus menyerang anak-anak SMA Oya. Kondisi pun semakin chaos dan mereka saling menyerang. Tsukasa yang mengetahui situasinya semakin kritis, menyuruh Jamuo untuk melarikan diri dan merencanakan langkah selanjutnya. Kini SMA Oya dikepung dan satu orang pun terluka parah saat berusaha melindungi teman-temannya. Fujio terus bertarung melawan siswa Senomon dan Reiji yang ternyata menyembunyikan senjata di balik tangannya. Tsukasa yang sempat berhasil mengalahkan beberapa siswa Senomon dihadapkan pada serangan balasan dari Kamasaka dan Ebara. Di tengah kekacauan itu, Tsukasa bertarung sengit melawan Suzaki yang melempar dan menendang Tsukasa tanpa ampun. Amage yang marah melihat ini menghampiri Tsukasa dan mulai memukulinya dengan tongkat. Sementara itu, Saboten melaporkan bahwa Fujio belum juga terkalahkan. Amage yang kesal memerintahkan anak buahnya untuk menyandra Tsukasa sebagai umpan dan berharap bisa memancing Fujio keluar dari persembunyiannya. Setelah pertempuran yang sengit, Fujio dan sisa anggotanya pun berkumpul di markas. Fujio bertanya tentang keadaan mereka. Namun, sebagai seorang pemimpin dia merasa kebingungan. Langkah selanjutnya sangat krusial, tapi Fujio tak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketidakpastian ini justru membuat anak buahnya marah dan kecewa. Dalam kondisi yang tertekan, Fujio memilih pergi tanpa memberitahu petunjuk apapun tentang masa depan SMA Oya. Sementara itu, Amage berpendapat bahwa teman-teman Tsukasa adalah orang-orang yang lemah. Baginya, ketergantungan sejati datang dari ketergantungan pada diri sendiri dan bukanlah pada teman. Tsukasa yang mendengarnya hanya tertawa. Ini membuat Amage semakin emosi dan kembali memukulinya. Setelah itu, Tsukasa merenung. Dia bertanya-tanya mengapa Suzaki yang begitu kuat memilih menjadi anak buah Amage yang pengecut. Suzaki hanya diam dan tidak memberikan penjelasan apapun. Di tempat lain, Suzaki mengingat percakapan antara Amage dan Sabotan. Amage mengungkapkan bahwa bisnis keluarga Suzaki bangkrut dan membuat ayahnya terpaksa menjadi sopir untuk keluarga Amage. Suzaki terkejut mendengar bahwa Amage menganggapnya bukanlah teman, melainkan hanyalah seorang budak. Di sisi lain, Sojin dari SMA Ebara bersama Fujio dan Raijin merasa lelah dengan aliansi Amage dan ingin keluar darinya. Tak lama, Todoroki datang untuk menantang mereka. Sebagai syarat, jika Todoroki menang, mereka harus keluar dari aliansi. Tanpa ragu, Fujio dan Raijin pun menerima tantangan itu dan siap bertarung hingga akhir. Di SMA Oya, Fujio kembali berkumpul dengan teman-temannya, diikuti oleh Todoroki yang datang dengan wajah babak belur.
Todoroki memberitahu bahwa SMA Ebara telah keluar dari aliansi setelah dia mengalahkan Raiji dan Fujio dalam pertarungan sengit. Tidak lama setelah itu, Yasushi menerima telepon dari Kiyoshi dan memberitahukan bahwa si Daken juga sedang dirawat di rumah sakit. Todoroki kemudian mengambil alih telepon dan Fujio pun menerima panggilan dari Tsukasa yang ternyata itu adalah suara Amage di seberang telepon. Amage memperingatkan bahwa untuk menyelamatkan Tsukasa, mereka harus datang ke markasnya besok. Mendengar itu, anggota SMA Oya yang tersisa sangat bersemangat untuk penyerang balik. Namun, Todoroki mengingatkan mereka bahwa meskipun SMA Ebara sudah keluar dari aliansi, kekuatan SMA Oya masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan pasukan Amagai. Todoroki menyarankan agar mereka tidak menyerang secara terbuka dan lebih memprioritaskan misi penyelamatan Tsukasa. Fujio yang yakin dengan kemampuannya ini tetap percaya mereka bisa mengalahkan anak buah Amagai. Dan sebagai tanda terima kasih, Fujio menghargai Todoroki yang berhasil membuat SMA Ebara keluar dari aliansi. 俺たちは拳交えて仲間になってきた。ここにいるだけが仲間じゃねえだろ。こっちも本当の連合ってもう見せてやろうぜ。 Keesokan harinya, SMA Hosen datang untuk bergabung dengan SMA Oya. Jinawa mengatakan bahwa mereka ingin membantu karena menghormati perintah Sacho dan untuk membalaskan perlakuan buruk kepada si Daken. Akhirnya bersama-sama mereka pun bergerak maju ke markas Amagai dengan tekad yang lebih besar. Amagai menerima kabar bahwa SMA Ebara tidak akan membantunya lagi. Namun di sini dia masih tetap tenang. Baginya, SMA Oya hanya tersisa beberapa orang saja dan itu tidak akan menjadi masalah. Namun saat memberitahu bahwa SMA Oya sudah tiba, Amage tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Subaten dan Geg yang memimpin aliansi Amagai menyambut kedatangan mereka. Namun setelah Fujio memberikan arahan, mereka pun mulai bergerak maju. Bentrokan pun terjadi dengan sengit, adu jotos dan tendangan tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara pengeras suara mengumumkan bahwa Tsukasa berada di gedung sebelah. Fujio dan teman-temannya pun segera berlari di dalam gedung. Namun, rute yang mereka ambil tidak lebih mudah. Pasukan Amagai terus muncul dan meskipun terjepit, Fujio dan Todoroki tetap bertarung tanpa gentar. Di luar gedung itu pertarungan tidak kalah sengit. Siswa Hosen bertempur melawan musuh, sementara di dalam gedung, geng memblokir jalan menggunakan lemari dan Reiji melemparkan botol kaca dari atas untuk menghalangi musuh. Ketika Fujio dan Todoroki hampir sampai ke tempat Tsukasa, mereka terhalang oleh Genji dan anak buahnya yang melemparkan botol kaca. Namun untungnya bantuan datang dari teman-teman mereka. Dan tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Para siswa Suzuran pun muncul. Sabotan pun menyatakan bahwa pertarungan ini bukan urusan mereka. Tapi disinilah Lau menjawab dengan tegas bahwa Fujio adalah temannya dan dia akan siap membantu. Tanpa ragu Lau maju dengan tangan kosong. Dia menghajar lawan-lawannya yang membawa senjata. Amage yang melihat ini menyuruh Suzaki untuk menghajar siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka. Beruntunglah Lau berhasil membuka jalan bagi rekan-rekannya untuk masuk ke dalam gedung. Di dalam, mereka menemukan Tsukasa yang diikat dan digantung, sementara Fujio masih harus melawan anak buah Amagai. Suzaki tiba-tiba turun tangan yang justru menambah kesulitan. Namun di sini, Fujio, Todoroki, dan Yuken saling membantu melawan musuh demi menyelamatkan Tsukasa. Amagai yang menyaksikan dari atas dengan dingin memotong tali yang mengikat Tsukasa hingga membuatnya jatuh. Beruntungnya Fujio berhasil menangkap Tsukasa tepat waktu. Setelah diselamatkan, Tsukasa mengungkapkan bahwa dia sendiri yang akan melawan Amagai. Sementara Todoroki dan Yuken kesulitan melawan Suzaki. Fujio yang melihat itu langsung melibatkan diri dan menendang telinga Suzaki.
てめえの相手は俺だ。 Sabotan dan anak buahnya pun masuk yang membuat Yuken memutuskan untuk melawan Sabotan. Dan kini Todoroki akan menghadapi sisanya. Di luar, situasi semakin panas ketika pasukan Amagai datang membawa bala bantuan. Namun dari belakang muncul tendangan yang menghajar pasukan itu. Ternyata itu adalah Ueda Sayo, pemimpin SMA Hen yang baru kembali dari luar negeri. Sementara itu di dalam gedung, Tsukasa mendekati Amagai. Fujio terpojok melawan Suzaki, namun dia terus berjuang meski dalam kesulitan. Di luar, Sacho bertarung seorang diri, menghabisi semua musuh yang menghalangi jalannya. Di dalam gedung, Todoroki dipukul dengan botol kaca. Namun alih-alih lemah, semangatnya justru semakin membara. Dia membalikan keadaan dan mengalahkan banyak musuh itu sendirian. Sementara itu, Yuken tanpa ampun menghajar Sabotan dengan sisa tenaganya. Fujio yang melihat Suzaki masih menyerang, menendang Suzaki hingga terbentur dinding. Amagai yang melihat ini mencoba menyerang Tsukasa dengan senjatanya. Namun, Tsukasa dengan berani menarik Amagai dan membuat keduanya terjatuh. Amagai pun berusaha meraih senjatanya untuk mencekik Tsukasa. Namun, Fujio datang tepat waktu dan menendangnya. Kini tersisa Amagai yang memanggil Suzaki untuk membantunya. Dan keduanya pun kembali bertarung. Tsukasa berhasil menangkis tendangan Suzaki, sementara Yuken memberitahu bahwa pasukan Amagai tersisa mereka berdua saja. Namun Amagai masih percaya bahwa dia memiliki banyak pasukan yang akan datang. Dan ternyata orang-orang yang muncul bukanlah anak buah Amagai, melainkan Lau beserta gengnya disusul oleh siswa-siswa dari SMA Oya dan SMA Hosen. Amagai yang marah mencoba menghubungi bala bantuannya, tapi Sayo berhasil mengalahkan mereka semua. Dengan emosi, Amagai menyuruh anak buahnya untuk maju, namun mereka malah memilih untuk kabur. Kini dengan tersisa Amagai dan Suzaki yang merasa belum selesai, maju dan berkata bahwa pertarungan ini belumlah berakhir. Fujio pun bangkit menantang Suzaki untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun kelelahan, mereka berdua terus bertarung, saling memukul dan berusaha tidak tumbang. Suzaki teringat janjinya untuk melindungi Amagai, dan dengan itu mereka melanjutkan pertarungan tanpa akhir. Setelah Suzaki terjatuh, Amagai merasa kecewa dan tidak terima dengan kekalahannya. Dalam emosi itu dia mengeluarkan pisau kecil dan berniat menusuk Fujio. Namun Suzaki meski sudah tergeletak tiba-tiba bangkit dan menahan tangan Amagai. Dia mengingatkan Amagai bahwa mereka dulu berjanji untuk saling membantu dan menjadi yang terkuat, bukan bertarung dengan cara yang keji. Suzaki akhirnya mengakui bahwa SMA Oya memanglah yang terhebat dan mulai sekarang SMA Senomon akan berada di bawah SMA Oya. Fujio yang mendengar itu langsung menolak untuk menganggap siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Baginya yang terpenting adalah memiliki teman yang berjuang bersamanya, bukan soal posisi di atas ataupun bawah. Amagai yang mulai sadar akhirnya mengakui kekalahannya. Meski telah kalah, mereka menyadari bahwa memiliki teman lebih berharga daripada membuktikan siapa yang terkuat. Di luar, siswa Hosen terkejut melihat Sacho yang kembali. Fujio memberitahu bahwa dia kini bertemu dengan Lau, musuh bebuyutan SMA Hosen. Lau yang mendengar itu setuju untuk bertarung di lain waktu. Sacho pun ikut-ikutan menantang Lau. Ketiga pemimpin itu kemudian mengepalkan tangan mereka. Beberapa waktu kemudian, Amagai dan Suzaki kembali bertemu dengan Fujio dan Tsukasa. Amagai bilang bahwa Suzaki ingin bertarung lagi dengan Fujio. Namun Tsukasa dengan santai mengatakan bahwa Fujio kini sangat populer. Jadi Suzaki harus menunggu gilirannya. Fujio pun menendang Suzaki dan berkata, "Itulah nomor antrianmu." Ya begitulah akhir dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.